Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya ngobrol hal-hal masih seputaran berita sepak bola teman-teman. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya nanti di bulan Januari di tahun 2024 nanti timnas kita akan berlaga ya di putaran final Piala Asia 2024 ya teman-teman. Nah tapi di malam hari ini kita nggak akan ngobrolin tentang Piala Asia di Qatar nanti, tapi lebih ngobrolin tentang fase kualifikasi penyisian untuk Piala Dunia ya 5 tahun mendatang. Ini kualifikasi di Asia. Indonesia kemarin sudah melakoni 2 pertandingan yang away semua. Satu ketemu Irak kalah 5-1, kemudian ketemu Vietnam di Manila away juga ditahan 1-1 ya teman-teman. Dan untuk besok selanjutnya di 2024 ini akan ketemu timnas Vietnam ya, timnas Vietnam. Yang mana kalau kita lihat timnas Vietnam terakhir kemarin ketemu dengan timnas Irak itu seru ya di Hanoi ya, seru sekali ketika itu. Kayaknya saling balas menyerang ya, dan tampaknya memang nggak bisa disepelekan ya, timnas Vietnam ini juga harus hati-hati karena memang kalau kita lihat kemampuan permainannya kemarin memang mengimbangi sama Irak walaupun kecolongan di menit-menit akhir ya. Artinya di sini mereka nggak cuma bertahan tapi juga menyerang melawan timnas Irak kemarin. Artinya memang pastinya ini ujian berat karena memang Indonesia mau nggak mau all out harus bisa menang sama Vietnam karena memang udah hasilnya kan kemarin kurang bagus ya. Pertama kalah 5-1, kalah juga banyak, kemudian ditahan 1-1 oleh Filipina. Sedangkan untuk Vietnam sendiri kemarin 3-2 ya ketemu timnas Irak. Nah, kedepannya teman-teman memang sepertinya Indonesia ini membutuhkan pemain tengah. Kalau menurut saya pemain tengah yang mumpuni dan juga winger baik kanan ataupun kiri yang memiliki dribble dan kecepatan yang mumpuni teman-teman. Walaupun saat ini udah punya yaitu kelas seperti Sadil Ramdhani di sayap kanan, tapi sepertinya memang kita membutuhkan yang lebih, yang kelas-kelas Eropa yang bisa dinaturalisasi teman-teman. Nah, belakangan ini ada salah satu pemain dari Belanda, dari Eredivisie, dari Sport Club Heerenveen, yaitu Tom Haye ya teman-teman, yang posisinya memang murninya adalah midfielder atau pemain tengah, tapi tampaknya ketika saya sering nonton SC Heerenveen di kompetisi Eredivisie ini Tom Haye ini kadang-kadang juga diletakkan sebagai attacking midfielder dan kadang-kadang defensive midfielder dan juga kadang-kadang di right winger di sayap kanan ya teman-teman. Dan kalau saya lihat juga kemampuan menyerang itu juga hebat. Dia kayaknya seimbang dengan kemampuan bertahannya. Nah, kita bahas sedikit tentang Tom Haye ini siapa. Jadi Tom Haye ini adalah nama lengkapnya adalah Thomas Jan Martinus Haye yang lahir di tahun 1995, usianya sekarang sekitar 28 tahun, lahir di Amsterdam, mempunyai tinggi badan 188 cm ya. Badannya juga kekar di sini, kayaknya memang ideal untuk pemain tengah ya. Dan kalau kita lihat Tom Haye ini posisinya adalah midfielder ya teman-teman, dan beliau ini Tom Haye ini memulai karirnya adalah di AZ Alkmaar di Belanda, masih kemudian sempat di Lisi, kemudian pindah berapa klub di Belanda, dan terakhir saat ini memperkuat Sport Club Heerenveen, yang mana Heerenveen ini sekarang Tom Haye ini menjadi pemain andalan di skuad SC Heerenveen ini ya. SC Heerenveen ini sekarang posisinya di nomor 9 ya di Liga Belanda ya, Liga Utama Belanda. Nah, Tom Haye ini sekarang jadi pemain kunci, juga pemain reguler ya, pemain inti yang dimainkan setiap laganya SC Heerenveen kalau dia nggak cedera. Ketika Tom Haye ini memang bugar, pastinya dia akan selalu dimainkan secara reguler. Dan memang posisinya yang kalau saya lihat di Tom Haye ini di SC Heerenveen ini, dia ini di kadang-kadang di midfielder, pemain tengah pengatur serangan, dan juga kadang-kadang attacking midfielder menyerang, kadang-kadang pemasangannya dia sebagai defensive midfielder. Dan juga yang saya salut di sini kadang-kadang kalau saya lihat dia diposisikan di
right winger di sayap kanan ya, kalau di Indonesia tempatnya Sabdil Ramdhani itu ya. Nah ini memang kalau saya lihat ini hebatnya Tom Haye ini. Tom Haye ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan serta dribble bola serta passingnya yang luar biasa ya teman-teman. Nah sejarahnya sendiri Tom Haye ini mulai karirnya di AZ Alkmaar, di klub salah satu klub Eredivisie Belanda. Kemudian sempat di Lisi Italia dan beberapa klub di Belanda. Saat ini terakhir di ST Heerenveen. Dan untuk karirnya di tim nasional Belanda itu dimulai dari dia memperkuat tim U15, U16, U17 sampai U21 di timnas Belanda ya. Dan beliau ini Tom Haye ini juga di tahun 2012 memperkuat timnas junior Belanda U17 di Piala UEFA di Slovenia ya tahun 2012. Artinya memang nggak seperti pemain naturalisasi yang lain, ini spesial sekali karena Tom Haye ini udah memperkuat timnas tapi junior di Belanda, yang mana masih bisa ya kalau untuk memperkuat timnas lainnya nggak boleh, itu kalau sudah memperkuat timnas salah satu negara itu sudah coret merah. Nah ini artinya memang grade-nya Tom Haye ini grade A tampaknya. Kalau kita ngelihat usianya sekarang di 28 tahun ini, artinya memang harapannya memang ikut timnas Indonesia. Kalau kemungkinan dipanggil timnas Belanda persaingannya memang ketat, dan kalau ngelihat usianya ya kalau nunggu lama lagi ya kemungkinan lewat masanya ya kalau udah 30 ke atas gitu kan. Dan kalau kita lihat memang di timnas Belanda kan persaingannya berat ya, banyak bintang-bintang yang memang bermain di luar Eredivisie yang memang lebih moncer daripada Tom Haye. Tapi kalau kita lihat memang Tom Haye ini grade-nya A ya teman-teman. Dan ini memang kalau Indonesia kemudian bisa menaturalisasi Tom Haye ini luar biasa, karena memang Tom Haye ini serba bisa, kaki kanan kirinya juga hebat untuk tembakan bebas ini ya. Tembakan bebasnya ini ngeri ya teman-teman, dan dia menjadi andalan daripada SC Heerenveen ini untuk tembakan-tembakan bebas gitu kan. Ini tembakan bebasnya itu selalu menghasilkan gol ya. Kalau nggak salah terakhir ini di SC Heerenveen sendiri udah mengemas 8 gol ini Tom Haye, dan kebanyakan memang dari tembakan bebas. Artinya memang kalau ada tembakan bebas ya ketika ini dia bisa naturalisasi, memang salah satu bisa jadi andalan Indonesia untuk ngambil tembakan-tembakan bebas. Dan bisa dipasangkan untuk menjadi winger ya, dan naturalnya dia di wingernya di right winger. Artinya di sini walaupun badannya posturnya kekar gitu kan, tinggi besar, tapi dia juga memiliki kemampuan dribble yang luar biasa dan ketenangan secara passing, secara crossingnya itu luar biasa. Walaupun kalau untuk speednya ya rata-rata, tapi dia ini memiliki kemampuan untuk menyisir, untuk melewati, keberanian untuk melewati back-back lawan ya. Dari sayap kanan tuh luar biasa, dan biasanya dia langsung kemudian crossingnya juga bagus ya gitu kan. Yang kita nggak punya kan memang sampai saat ini memang winger ya, baik winger kanan yang ataupun kiri yang memang mempunyai kemampuan untuk penetrasi ya, dengan kemampuan dribble dan kelincahan serta untuk melakukan crossing silang. Nah kalau kita lihat kemampuannya ini komplit ya Tom Haye ini. Untuk bola-bola atas sundulan juga dia lumayan hebat ya, banyak golnya yang memang selama karirnya juga banyak yang memang diciptakan dari sundulan, kemudian tembakan bebas, kemudian jadi pengumpan sebagai winger kanan juga luar biasa, kemudian untuk jadi pemain tengah baik dia jadi attacking midfielder ataupun defensive midfielder juga memang mumpuni, dan nggak kurang juga sebagai midfielder nih dia punya naluri mencetak gol yang luar biasa. Artinya kalau memang Tom Haye-nya sendiri sekarang udah kelihatannya memberi lampu hijau gitu kayak. Alangkah sayangnya kalau kemudian nggak ditindaklanjuti sama tim PSSI, tapi saya pikir juga pastinya via dari PSSI juga pastinya akan dengan cepat merespon ya. Kalau ini memang super ya teman-teman, karena kalau yang diambil kemarin yang muda-muda semua itu kayaknya kalau berhadapan dengan yang kelas-kelas Asia yang papan atas itu agak berat ya, ketemu kelas Jepang, Korea Selatan gitu kan, Iran pastinya berat kalau kemudian yang dinaturalisasi pemain-pemain muda, karena untuk matang kan memang butuh waktu yang panjang sampai usia 27-28 tahun. Yang kita datengin kan kemarin masih muda-muda, Rafael Struijk, kemudian Ivar Gerner, kemudian terakhir Justin Hubner gitu kan.
Ini pemain-pemain muda semua ya teman-teman. Ini memang dibutuhkan memang pemain tengah yang juga winger yang memang mumpuni untuk memperkuat posisi Indonesia ketika berhadapan dengan tim-tim papan atas Asia nanti, kalau memang kemudian bisa melewati fase grup ya teman-teman. Nah mungkin sepertinya memang kalau menurut saya sendiri berbutuh dukungan daripada ya netizen lah. Netizen lihatlah kemampuannya Tom Haye di video-video yang saya selipin ini, top teman-teman. Agar memang dukungan dari para netizen agar PSSI ini bergerak cepat tentunya ya teman-teman. Dan saya rasa memang kalau jagonya negosiasi tentunya Bapak Erick Thohir itu nomor 1 ya teman-teman untuk lobby-lobbynya gitu kan. Yang kita memang butuhkan, saya juga nggak ngerti, walaupun saya pikir kalau pelatih sekelas Coach Sintayong pastinya mumpuni dan dia udah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi saya juga sebagai orang awam sepak bola gitu kan, ini saya juga banyak pertanyaan di benak saya, kenapa kemudian yang banyak dimasukkan untuk saat ini pemain bertahan gitu kan, yang seperti yang kita tahu kalau cuman bertahan tapi di lini tengah dan sayapnya juga mandul, repot ya teman-teman. Pastinya juga untuk strikernya pastinya nggak mendapatkan umpan-umpan yang cukup gitu kan. Nah ini yang dibutuhkan memang pemain tengah dan pemain winger untuk memberikan crossing, umpan-umpan silang ke striker kita ya. Nah ini yang memang PR ya teman-teman. Dan ini Tom Haye kalau menurut saya memang mumpuni, memang pemain serba bisa ya. Bisa ditaruh di beberapa posisi dan beberapa peran ya. Juga pengatur serangan, terus tembakan-tembakan bebasnya. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Artinya ini memang sepertinya harus bergerak cepat ya, karena yang datang ini kan pemain-pemain muda sekali ya, muda usia, kemudian pemain apa ya, muda dan kebanyakan pemain bertahan. Memang kalau untuk pengkaderan bagus, tapi kan yang kita butuhkan juga yang instan sekarang ini. Kalau sekarang kalah-kalah terus kesananya juga semangatnya nonton kurang. Oke itu teman-teman, ini sekedar informasi dari saya, semoga bisa menghibur teman-teman, para netizen, para penghobi, para supporter sepak bola dari Indonesia, dari manapun kalian berada. Oke teman-teman, jangan lupa kasih subscribe-nya, press bell-nya, dan kasih komentar gitu kan, dimana komentar-komentar tentang konten yang saya bikin. Semoga semakin menambah banyak sedulur-sedulur saya di hobi sepak bola ini dari seluruh wilayah Indonesia. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.